Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, jumpa kembali di Gucil Channel. Semoga semua sehat. Pertemuan kali ini kita akan bahas matematika kelas 5 SD Kurikulum Merdeka, buku revisi tahun 2022, yaitu di bab 8 tentang data, bagian 2 diagram batang horizontal, eksplorasi 8.3C halaman 257 sampai 261. Inilah nanti yang kita akan bahas, halaman 257 sampai 261, diagram batang horizontal, eksplorasi 8.3C, mulai aktivitas 1. Siang itu, setelah pelajaran matematika tentang membuat diagram batang, Nisa dan Lukas terlihat sedang berdiskusi. Lukas, "Aku kemarin membaca buku, terus aku melihat kok ada diagram batang yang berbeda dengan yang kita pelajari tadi. Ya, memang bagaimana bentuknya? Apakah kamu sekarang membawa bukunya?" Nisa, "Oh, iya, aku membawa bukunya ini. Ini gambarnya." Lukas, "Aku juga pernah melihat diagram yang seperti itu." Jadi inilah model diagram batang yang dibicarakan Nisa dan Lukas. Berikutnya, tahukah kalian, diagram yang dibicarakan Nisa dan Lukas tersebut adalah namanya diagram batang horizontal. Kamu juga dapat membuatnya loh. Ayo kita membuat diagram batang horizontal dari data perolehan medali emas Indonesia di ajang SEA Games di kegiatan sebelumnya. Data hasil perolehan medali emas Indonesia SEA Games dari 2013 sampai 2021. Inilah nanti yang kita akan buat diagram batang horizontalnya, tabelnya. Salin dan lengkapi diagram batang horizontal berikut di buku catatanmu. Jadi kita akan buat ini, diagram batangnya, tinggal kita melengkapi di halaman berikutnya. Nah, inilah yang kita akan buat nanti, kita lengkapi perolehan medali emas Indonesia di ajang SEA Games untuk perolehan medali emas. Nah, jadi di sini tahun 2000, kita mulai tahun 2017, 19, 21. 2017 itu ada 38 medali. Buat batangnya, di bawahnya 40, tidak sampai 40. Kemudian tahun 2019, 72. 72 berarti di atasnya 60, berarti 3 petak. Satu petak ini 4. Jadi kalau dari sini 60, berarti untuk satu petak berikutnya 64, lalu 68, lalu 72. Pas di sini 72. Berikutnya lagi tahun 2021 69. 69 berarti mendekati 70. Mendekati 70 berarti sini 60, sini 64, 68, 69 berarti di atasnya sedikit 68 di sini. Ini 68 lebih sedikit. Seperti ini. 69, lebih dari 68. Inilah perolehan medali emas Indonesia di ajang SEA Games. Kita gunakan diagram batang horizontal. Kita mulai aktivitas 2. Pak Bajuri mempunyai beberapa kolam lele. Tabel dan diagram batang berikut menunjukkan hasil panen lele dari setiap kolam yang dimiliki Pak Bajuri. Kolam 1, kolam 2 sampai dengan kolam 5, banyaknya lele dalam kilogram ini 32 kg, di sini kosong 21 kg, kosong 25 kg. Inilah yang kita akan isi nanti. Jadi di sini nanti di kolam 2 ini kita isi dan di kolam 4. Kita isi berdasarkan diagram batang ini. Pertanyaan bagian A, tabel dan diagram batang di atas dibuat dari data yang sama, yaitu hasil panen lele Pak Bajuri, salin dan lengkapi tabel dan diagram batang tersebut di buku tugasmu. Kita jawab sini untuk tabelnya. Tabelnya seperti ini. Jadi tabel ini kita ambil dari tabel ini. Kemudian diagram batangnya, kita ambil diagram batang ini. Kita salin kembali diagram batang di atas. Tinggal kita isi yang kosong ini. Langkah pertama kita isi dulu untuk tabel. Di sini kolam 2 belum diketahui berapa dan kolam 4.
Jadi ini kita ambil dari data di sini, kolom 2 ini. Jadi kita lihat, perlu diketahui satu baris ini, satu petak ini mewakili nilainya 2. Jadi 2 tambah 2, 4, tambah 2, 6, tambah 2, 8, sehingga di sini sampainya 10. Yang dilewati adalah 5 baris. Nah, sekarang di sini, kita lihat di sini. Untuk kolam 2 ini, kalau sampai di sini, banyaknya lelenya adalah 30. Karena di sini kurang satu baris, berarti kurang 2 lele. Berarti di sini, kolam 2 ini banyaknya adalah 28. Ini di kolam 2, 28. Sedangkan di kolam 4, kita baca di sini kolam 4, sampai di sini 10 lele. Ini banyaknya lele 10. Setiap baris ini mewakili 2, berarti di sini lewat 3 baris. Berarti 6 lele. Berarti ada 16. 10 tambah 6, 16. Kita isikan di kolom ini dengan 28 dan 16. Kemudian di sini di diagram batangnya masih ada kosong, yaitu kolom 1 dan kolom 3. Cara mengisinya kita ambil data dari tabel ini. Kolom 1 kita isi 32 lele di sini, sedangkan kolom 3 di sini kita isi 21 lele. Nah, caranya kita lihat di sini, ini tadi sama, satu baris ini mewakili 2 nilainya. Nah, sehingga sampai di sini 10, sampai sini 20. Kita lihat di sini ada 32. Kita lihat di kolam 1 ini 32 lele. Berarti lewat dari 30. Kalau 30 lele kan sampai di sini. Lewat 2 berarti lewat 2 baris. Berarti ujungnya sampai di sini. Nah, kita buat. Nah, seperti ini. Nah, sedangkan di kolam 3 yang ini 21 lele. Berarti 21 itu sampai di sini. Kita lihat di kolam 3, banyaknya lelenya adalah 21. Nah, berarti lewat 20. Nah, kalau sampai di sini kan 20. Sampai di sini lagi 22. Berarti pertengahannya ini. Kita buat diagram batang pertengahan 20 dan 21. Nah, jadi ujungnya sampai di sini. Pertanyaan B, coba perhatikan pernyataan berikut. Pernyataan siapakah yang benar? Mengapa demikian? Hasil panen tertinggi diperoleh dari kolam 2. Selisih antara hasil panen kolam 1 dan kolam 4 lebih banyak daripada 1/4 total keseluruhan hasil panen. Kita lihat ini, pernyataan ini hasil panen tertinggi diperoleh dari kolam 2. Nah, ini salah. Jadi diperoleh harus dari kolam 1. Nah, ini kolam 2 ini kolam 1. Jadi pernyataan pertama ini adalah salah. Jadi kita jawab saja di sini. Pernyataan Nisa itu tidak tepat karena hasil panen tertinggi diperoleh dari kolam 1. Hal itu bisa dilihat dari diagram batangnya, yaitu batang yang paling panjang adalah batang dari kolam 1. Kemudian berikutnya, sedangkan hasil panen keseluruhannya adalah 122 kg. Jadi kita jumlahkan semua. Hasil panen dari kolam 1 dan kolam 4 adalah 48 kg. 1/4 dari total hasil panen adalah 122 kg bagi 4 sama dengan 30,5 kg. Jadi pernyataan Yohana ini adalah benar. Pertanyaan berikutnya C. Seluruh hasil panen tersebut dijual ke pedagang ikan dengan harga 22.000 per kilogram. Tentukan pendapatan Pak Bajuri dari hasil panen lele tersebut. Hasil panen lele keseluruhannya adalah 32 tambah dengan 28 kilo tambah 21 tambah 16 kilo tambah 25 kilo, hasilnya semua adalah 122 kg. Kemudian harga jual per kilogram adalah Rp20.000, Rp22.000. Berarti total pendapatannya adalah 122 kali dengan 22.000. Hasilnya Rp2.684.000. Itulah pembahasan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.